Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita bersama. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu meskipun secara tatap maya ya pada meeting kedua mata kuliah Media Pembelajaran dan TIK Ekonomi. Baik, karena di sini ada mahasiswa yang dari luar Uniwara, yakni ada pertukaran mahasiswa dari Universitas PGRI Kanjuruhan. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Nama saya Suhaina MPD. Saya mengampu mata kuliah ini. Oke, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yakni tentang media pembelajaran dan TIK Ekonomi. Sejauh ini undang-undang sejak pada tahun 2003, yakni tepatnya pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi manusia yang bertanggung jawab. Nah, kalau kalian masih ingat di pengantar pendidikan kemarin bahwa tujuan pendidikan Indonesia pada dasarnya kesimpulan dari yang Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ini adalah menjadikan peserta didik atau manusia itu menjadi manusia yang kafah atau manusia yang utuh karena memuat nilai-nilai ini, religius, berakhlak, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri serta mampu menjadi manusia yang bertanggung jawab baik pada dirinya sendiri ataupun pada yang lainnya. Kemudian selanjutnya, rencana strategis Kemendikbud pada tahun 2010 sampai, ini pada tahun 2010 sampai 2014 pada bab 4, ini tentang penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan. Jadi sebenarnya tidak hanya pada masa pandemi ini, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan langkah strategis bahwa atau pemerintah sudah menangkap bahwa pendidikan nantinya itu semuanya akan berbasis digital. Sehingga pada tahun 2000 rencana di tahun 2010 sampai 2014 itu pemerintah sudah melakukan adanya penguatan TIK di bidang pendidikan. Maka pada tahun 2010 sampai 2014 dilakukan penguatan pemanfaatan TIK untuk e-learning atau e-pembelajaran, ini e-learning, e-management, dan pelayanan. Mohon maaf ini ada banyak yang tipe. Pelayanan misalnya dalam penyediaan sarana dan prasarana TIK berdasarkan kebijakan tersebut, maka dituntut atau guru dituntut untuk dapat mengembangkan sumber belajar berbasis TIK, yakni dalam bentuk media pembelajaran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sumber belajar itu banyak, tidak hanya guru-guru adalah sumber belajar, jadi tidak hanya berbentuk manusia aja. Tetapi juga sumber belajar itu bisa diperoleh dari yang lain, misalkan dari radio, dari handphone, dari televisi. Nah, berangkat dari sinilah maka media pembelajaran yang berbasis IT atau TIK ini lebih diperkuat karena ini akan sangat dibutuhkan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada. Kemudian Hoyles dan Lechrenz pada tahun 10 menegaskan bahwa teknologi digital adalah hal yang paling mempengaruhi sistem pendidikan di dunia saat ini. Sehingga penggunaan multimedia dalam pembelajaran merupakan tuntutan baru dalam pelaksanaan pembelajaran saat ini. Sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, selaras dengan Hoyles ini tadi. Karena apa? Karena pada saat sekarang ini yang semuanya serba digital ini tidak menutup kemungkinan gitu. Media pembelajaran yang akan kita gunakan itu kita harus memodifikasi atau memodernisasi. Karena apa? Kalau dilakukan monoton seperti itu atau hanya misalkan yang PPT kayak saya sekarang menggunakan PPT visual kan gitu, visual. Nah, tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan, jika pembelajaran daring kalau hanya sekedar PPT kan butuh adanya penjelasan. Tidak semua mahasiswa akan mampu menerjemahkan apa atau bahasa tulis yang ditulis oleh dosen di
PPT tersebut. Sehingga alangkah lebih baik kalau PPT itu juga diberi penjelasan. Nah, seperti yang saya lakukan saat ini, meskipun nanti kita akan tatap maya, tetap apa yang akan saya sampaikan ini akan tersampaikan atau akan tersalur kepada mahasiswa yang bersangkutan atau mahasiswa yang saya tuju. Kemudian kualitas pembelajaran yang baik memerlukan berbagai upaya. Untuk mewujudkan upaya tersebut adalah dengan memenuhi fasilitas pendukung pembelajaran. Nah, salah satu di antaranya adalah multimedia interaktif. Multimedia interaktif dapat memberikan informasi dengan tepat dan dapat diaplikasikan langsung dalam media dan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa dengan penggunaan tampilan yang baik. Nah, sekarang kita sebelum ke sini lanjut ke TIK, ada tambahan di sini ya. Nah, di sini kita tahu bahwa sekarang apalagi sudah 4.0, tapi di luar negeri sudah pada 0.5, sudah pada Society 5.0. Nah, di mana pada zaman itu atau zaman ini, baik itu 4.0 atau 5.0, di mana penggunaan teknologi itu sangat dibutuhkan dalam skala besar, dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah dalam dunia pendidikan saat ini, gitu. Seperti pembelajaran sekarang ini, kalau daring itu kan memang kita bisa menggunakan telekonferensi seperti Zoom, Google Meet, dan sejenisnya. Tetapi tidak semua, kalau kita selalu melakukan itu terus, itu kan artinya kan guru juga harus mampu membuat atau memotivasi peserta didiknya atau mahasiswa supaya tidak bosan. Sejauh yang saya tahu dan hasil penelitian mahasiswa bimbingan saya ketika skripsi, ternyata ketika pembelajaran selama pandemi, pembelajaran daring selama pandemi itu, mahasiswa ada unsur kebosanan karena rutinitasnya ya wis itu aja gitu. Nah, kita bisa menetralisir kebosanan itu dengan multimedia yang interaktif, yang enggak itu aja gitu. Nah, itu membutuhkan teknologi atau TIK yang ada pada saat ini atau lebih terkenal dengan ICT gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi media pembelajaran. Menurut Seneki dalam Merisal dan et al. Mengatakan bahwa media pembelajaran merupakan sebuah alat yang difungsikan untuk menyampaikan isi pesan pada materi sebuah pembelajaran. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ketika saya membuat PPT ini, kemudian saya beri penjelasan dalam bentuk, dan saya jadikan dalam bentuk video seperti nanti hasilnya yang akan saya share itu. Nah, ini kan intinya saya menyampaikan pesan atau kalau dalam kegiatan pembelajaran yang dimaksud pesan ini adalah materi pembelajaran bisa tersampaikan kepada mahasiswa secara langsung. Nah, alat yang difungsikan untuk menyampaikan, nah, bisa dikatakan bahwa media pembelajaran ini kesimpulannya kan bisa disimpulkan merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh guru atau dosen kepada siswa atau mahasiswanya. Nah, alat ini bisa atau media pembelajaran ini bisa berbentuk cetak, bisa berbentuk visual. Nah, kalau berbentuk cetak seperti modul, kalau sekolah zaman dulu LKS ya, atau modul gitu. Nah, ada yang berbentuk visual seperti yang kalian lihat ini gitu. Ini bentuk visual. Ada yang audio visual seperti PPT, ada yang audio visual juga. Seperti apa? Seperti hasil video penjelasan saya ini. Gitu. Nah, menurut Reddy dan Misra dalam Merisal et al., multimedia pembelajaran interaktif harus terintegrasi. Nah, artinya apa? Karena memang media pembelajaran ini sebagai alat komunikasi, maka kita harus membuat multimedia yang interaktif. Nah, media pembelajaran interaktif harus terintegrasi dalam beberapa elemen media seperti suara atau audio, animasi atau gambar bergerak, video atau audio visual, teks, simbol, dan komponen-komponen media lainnya. Jadi
kalian nanti akan jadi guru jika kalian membuat media pembelajaran harus sekreatif mungkin, harus interaktif mungkin gitu. Jangan monoton hanya teks aja, sesekali disisipkan. Jadi intinya misalkan tidak masalah kalian eh, hanya menggunakan PPT seperti saya, mungkin sangat sederhana, hanya PPT kemudian dijadikan video dengan pemaparan saya menjelaskan. Tidak masalah meskipun hanya sederhana seperti ini. Yang penting bagaimana pesan yang saya pakai ini atau alat atau media yang saya gunakan ini cukup interaktif dan membuat siswa atau mahasiswa ini merasa tertarik gitu. Bagi saya, jika kita membuat PowerPoint, PowerPoint itu tidak hanya asal PowerPoint, namanya aja PowerPoint. Kita hanya menuliskan poin-poinnya saja, tapi ada power yang mampu menjelaskan apa yang dimaksudkan yang kita tulis itu tadi. Sehingga penyajian PowerPoint itu harus menggunakan elemen-elemen yang cukup menarik gitu untuk dilihat dan disimak dan harus nyambung. Jangan sampai misalnya gini, ada biasanya itu membuat jika presentasi gitu ya, disuruh membuat PowerPoint. Nah, padahal pembahasannya mengenai tentang pendidikan, misalnya tentang perkembangan peserta didik gitu. Tapi PowerPoint-nya itu gampang kupu-kupu terbang, kemudian gambar seperti kayak gambar angel yang terbang-terbang itu gitu. Nah kan itu tidak sesuai gitu loh. Atau mungkin gambar uang atau sebaiknya itu harus sesuai. Simbol, elemen yang kita gunakan harus sesuai dengan apa yang kita maksudkan di situ. Kayak di sini misalnya saya membahas tentang media pembelajaran, lebih pada kegiatan pembelajaran. Kenapa saya pilih laptop? Kenapa saya pilih bukan PC, monitor komputer seperti ini, kemudian ada guru seperti ini atau pendidik seperti ini, itu mewakili apa yang saya maksudkan. Jadi harus match. Itu yang harus kalian perhatikan ya. Supaya apa? Agar apa? Elemen-elemen tersebut menjadi satu kesatuan yang saling terhubung secara sinergis dan menjadi simbolis untuk memberikan manfaat yang baik bagi penggunanya. Yakni dalam hal ini mahasiswa ya, dalam mempelajari sebuah isi materi pada media yang bersangkutan atau yang diajarkan. Nah, maka dari itu kita perlu melakukan perencanaan media pembelajaran yang baik. Nah, bagaimana caranya membuat perencanaan yang baik untuk media pembelajaran? Yang pertama, media, mohon maaf ya, saya ini kok banyak tipenya. Ini adalah media pembelajaran mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Contohnya seperti pembelajaran kita hari ini, saya membuat video, kemudian saya sharing video, baik itu berupa tautan linknya atau video langsungnya di grup pembelajaran kita. Kalian bisa mengaksesnya di mana saja gitu. Saya pun bisa melakukan kegiatan pembelajaran di mana saja, tidak harus di kampus, tidak harus dalam kelas gitu. Meskipun saya ada tugas misalkan, tetap saya bisa menjalankan kegiatan pembelajaran tanpa harus menunda kegiatan pembelajaran karena yaitu tadi. Jadi media pembelajaran sudah diakses dimanapun dan kapanpun. Gunakan media yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang kedua, media pembelajaran dapat memudahkan pekerjaan dalam memahami dan mempelajari materi pembelajaran dalam sebuah media pembelajaran. Kemudian ini kita harus bisa media yang kita gunakan harus memudahkan pekerjaan dalam memahami atau mempelajari. Seperti saya membuat PowerPoint ini, saya jelaskan kemudian saya buat dalam bentuk video. Tujuan saya adalah seperti yang saya katakan tadi, pesan yang akan saya sampaikan ini bisa diterima atau mudah diterima oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga, materi yang digunakan harus sesuai dengan kurikulum yang dipakai pada subjek pembelajaran di media tersebut. Jadi pendidik, baik itu guru atau dosen harus paham, harus adaptif, harus responsif terhadap perubahan kurikulum. Jadi kita harus berpatokan pada kurikulum terbaru, harus sesuai dengan itu. Karena pendidikan itu adalah dunia yang dinamis. Di dunia ini hal atau bidang yang sangat dinamis itu dua, bisnis dan pendidikan.
Karena apa? Karena dua-duanya ini mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang ada. Jika kita stagnan di dua hal itu, maka kita akan tergilas, ketinggalan jauh. Makanya seorang dosen, seorang pendidik, kalian akan jadi calon guru, itu harus responsif, harus adaptif terhadap setiap perubahan, baik itu perkembangan zaman atau teknologi yang ada. Kemudian, media pembelajaran harus mudah digunakan bagi penggunanya yang awam. Jangan sampai dengan media yang seharusnya menjadi mudah, tetapi malah menyulitkan atau mempersulit penggunaannya dalam tampilan dan efektivitas penggunaan lainnya. Itu yang harus jadi pertimbangan. Media yang dibuat harus mementingkan kesederhanaan dan penggunaannya. Nah, inilah perencanaan yang perlu dipertimbangkan dan harus dilakukan rencana-rencana ini dalam pembuatan media pembelajaran. Nah, fungsi dari media pembelajaran ini menurut Rowntree ada 6. Yang pertama, membangkitkan motivasi belajar siswa. Seperti yang saya katakan kan, dosen atau guru harus sekreatif mungkin, harus seinovatif mungkin membuat media pembelajaran yang harapannya mampu meningkatkan motivasi atau membangkitkan motivasi belajar siswa atau mahasiswa. Yang kedua, mengulang apa yang dipelajari. Yang ketiga, menyediakan stimulus belajar. Yang keempat, mengaktifkan respon siswa, memberikan umpan balik dengan segera, menggalakkan latihan yang serasi. Nah, manfaat media pembelajaran. Mungkin kalian akan tanya, apa sih perbedaan fungsi dan manfaat di sini? Nah, kalau dari tataran bahasa, fungsi dan manfaat itu berbeda. Jadi manfaat itu merupakan turunan dari fungsi, bagian dari fungsi tersebut gitu. Nah, manfaat dari media pembelajaran yang pertama, menyampaikan materi pelajaran dapat diseragamkan. Artinya kan nggak multitafsir seperti yang saya katakan tadi. Oke, media yang saya gunakan sangat sederhana nih, hanya PPT kan gitu. Hanya PPT saja. Tetapi bagaimana saya harus mampu dan bisa mengemas PowerPoint tersebut nanti bisa menjadi alat penyampaian pesan saya yang sekiranya menarik untuk mahasiswa lihat, menarik untuk mahasiswa dengarkan atau perhatikan. Nah, dengan cara saya menjelaskan seperti ini, kemudian saya buat video, kan nanti saya share ke kelas atau grup pembelajaran. Nah, ini menyampaikan materi pelajaran dapat diseragamkan. Apa yang saya sampaikan ini akan didapat langsung oleh seluruh mahasiswa dengan penjelasan yang sama. Kalau hanya PPT saja saya tidak menjelaskan. Kalau PPT itu kan enggak rinci gitu. Seperti yang saya katakan tadi, namanya saja PowerPoint. Hanya poin-poinnya tapi cukup di dalamnya itu mengandung banyak power untuk menjelaskan banyak hal. Nah, ketika saya menjelaskan di sini, seragam ini yang menerima atau sama semua mahasiswa dari A sampai Z akan menerima materi ini dengan sama. Karena penjelasannya itu sama dan saya sampaikan dalam bentuk video yang kemudian saya share di grup pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran lebih jelas dan menarik. Ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Nah, meskipun di sini saya hanya menjelaskan aja. Nah, Kak, interaktif berarti Ibu Ena ini, misalkan gitu. Tunggu dulu. Ini nanti kan saya share di grup pembelajaran. Nah, baru nanti di grup pembelajaran biasanya kan di Telegram saya sudah bilang tuh. Biasanya saya nge-share video pembelajaran. Setelah itu silakan kita diskusi bersama. Dan saya tidak akan menanggapi respon dari mahasiswa jika mahasiswa yang lainnya tidak melakukan respon juga atau menanggapi. Nah, ini cukup interaktif kan gitu. Jadi media pembelajaran yang saya gunakan ini adalah yang menggunakan video, PowerPoint, kemudian dibuat dalam bentuk video, kemudian menggunakan media pembelajaran juga dengan memanfaatkan Telegram kan gitu. Jadi kita untuk membuat media pembelajaran tidak hanya pada satu media saja. Kita banyak memanfaatkan atau bahkan mengkolaborasi banyak media untuk dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian
Media mungkin memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Kemudian yang selanjutnya meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, kemudian merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Ini cukup kalian tahu ketika pembelajaran daring, dosen itu ndak enak-enakan juga. Jangan dirasa mahasiswa misalkan merasa pembelajaran daring ini enak ya, dosennya cuma ngasih materi, tugasnya itu banyak, bla bla bla, kita kayak nggak punya waktu untuk istirahat ya, misalkan gitu guyon-guyonannya mahasiswa kan seperti itu. Nah, dosen atau guru dalam pembelajaran daring atau membuat media pembelajaran untuk pembelajaran daring ini juga nggak mudah, maksudnya nggak gampang juga. Banyak waktu juga yang digunakan, banyak aktivitas atau proses yang dilakukan. Kayak ini yang saya lakukan ini, pertama saya membuat PPT. PPT pun harus dibuat semenarik mungkin, yang juga sesuai, relevan, simbol-simbol atau elemen-elemen yang saya gunakan pada PowerPoint harus nyambung dengan materi yang akan saya sampaikan. Wes, sudah buat PowerPoint. Setelah itu saya merekam penjelasan dalam bentuk video. Setelah itu kita akan mengedit video. Setelah itu baru men-share. Ada banyak tahapan. Jadi kita semua di sini perlu diketahui pada hakikat pendidikan itu seorang pendidik itu memiliki dua tugas utama. Apa? Yang pertama belajar, yang kedua mengajar. Jadi jangan dikira hanya mahasiswa atau peserta didik aja yang belajar. Dosen pun juga harus belajar ketika mau mengajarkan sesuatu. Seperti yang saya katakan tadi, gitu. Saya pun bisa melakukan ini itu pun dari belajar. Oh, bagaimana ya cara membuat media pembelajaran yang menarik? Ya apa ya membuat videonya nanti. Nah, itu saya harus belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Gitu ya. Kemudian efisiensi dalam waktu dan tenaga. Nah, kemudian yang selanjutnya prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran. Nah, pada prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran ini dikenal dengan istilah visual. V-nya itu adalah visible, yakni mudah dilihat. I-nya itu adalah interesting, yakni menarik. Kemudian S-nya adalah simple, sederhana, tidak ribet dan tidak susah untuk digunakan atau dipahami. U-nya ini adalah useful, isinya berguna atau bermanfaat. Kemudian A-nya itu akurat, jadi harus akurat, yakni benar, dapat dipertanggungjawabkan. Dan L-nya ini adalah legitimate, yakni masuk akal atau sah. Jadi bisa digunakan gitu. Jadi dalam prinsip-prinsip pengembangan media pembelajaran ini tidak boleh asal kita buat suruh buat video, pokok buat video kan kayak gitu ya, nggak usah seperti itu ya, harus memperhatikan, mempertimbangkan prinsip-prinsip ataupun perencanaan yang tadi udah kita bahas. Karena apa? Karena ini pesan yang harus tersampaikan, terutama materi pembelajaran. Nih kita asal-asalan gitu, nanti siswanya nggak paham bagaimana, tambah kasihan kan. Kemudian yang selanjutnya adalah terima kasih, tetapi di sini ada tugas dari saya untuk Anda semua, yaitu coba Anda buat semacam kayak ringkasan gitu ya, atau saudara silakan mencari referensi. Jadi pertanyaannya atau tugasnya adalah silakan mencari jawaban bagaimanakah atau seperti apakah peran multimedia pembelajaran dalam proses pembelajaran. Perannya seperti apa? Tadi kan saya sudah membahas tentang definisinya, perencanaannya, kemudian fungsinya, manfaatnya, dan juga prinsip-prinsip pembuatan media pembelajaran. Nah, tugas Anda semua di sini adalah mencari tahu tentang peran multimedia dalam pembelajaran. Selamat mengerjakan, semoga selalu sehat, jaga kesehatan, semoga kita sehat selalu, dan jangan lupa tetap semangat. Baik, saya akhiri. Nanti
Silakan kita buka diskusinya di grup chat Telegram. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.